Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Tak lupa marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Tak lupa juga salam dan sholawat kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman, pada dua pertemuan kemarin kita tidak sempat bertatap muka ataupun juga lewat daring karena ada beberapa hal. Oke, kita lanjutkan materi kita, pembahasan kita tentang fikih ibadah. Sedikit nanti saya akan mengulang beberapa hal yang sudah kita jelaskan, akan sedikit flashback ya. Di sini dalam pelajaran fikih ibadah saya akan menyuplik dari buku-bukunya Abdul Aziz Muhammad Azam. Ini salah satu dosen senior di Universitas Al-Azhar Kairo, yang mana termasuk menjadi buku pegangan para mahasiswa. Oke, langsung saja tentang fikih. Pengertian fikih sudah kita kupas pada beberapa pertemuan kemarin, yang mana perlu kita ketahui dalam fikih itu bersumber dari beberapa masadirul muta'adidah. Jadi ilmu fikih itu min masadirul muta'adidah, dari beberapa sumber yang bermacam-macam, yang mana asasnya pokoknya ada dua. Maka di sini saya akan sedikit membahas tentang masadir atau sumber-sumber dari ilmu fikih tadi. Pertama adalah masadirul pertama atau sumber pertama, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dalam ilmu ulumul Quran dikatakan bahwasanya Al-Quran huwa al-kalamu wa al-munjil ala Nabi Muhammad SAW, yang mana bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat beliau. Nah, dalam Al-Quran ini mencakup beberapa keilmuan minimal. Yang pertama adalah ma yata'allaqu bil akhlaq bil malaika, ma yata'allaqu bil iman. Naw'ul awal ma yata'allaqu bil iman billah wal malaika wa rasul wa yaumil akhir wa hadhihi mabahis ulumuddin. Jadi jenis pertama yang dibahas dalam Al-Quran itu sesuatu yang berkaitan dengan keimanan dengan Allah, dengan malaikat, wa rasul wal yaumil akhir, wa hadil mabahis, dan pembahasan ini sering terkenal dengan ilmu usuluddin. Kemudian naosani, jenis yang kedua adalah ma yata'allaqu bi af'alil qulub wal wa malakatu min hasi ala makarimil akhlak wa hadhihi mabahis ulumul akhlak, yang berkaitan dengan afal itu tingkah laku, baik itu kulub dan perilaku hati, dan realita, ya itu yang disebut dengan ilmu akhlak, maka atau mahasa ala makarimil akhlak, berkaitan dengan akhlak. Maka kaitan ini disebut dengan mabahisu ulumul akhlak, disebut dengan ulumul akhlak. Kemudian nausani adalah ma yatalaqu bi af'alil jawarih, dari sesuatu yang berkaitan dengan af'al, tingkah laku, jawarih min awamir wa nawahi, berkaitan dengan awamir itu adalah perintah, nawahi itu adalah larang-larangan, wa takhirat, dan takhir pemilihan, wahdi mabahis disebut dengan ulumul fiqh, disebut dengan ulumul fiqh. Maka salah satu masdar atau sumber dari ilmu fiqh adalah Al-Quran, yang mana ilmu fiqh itu berkaitan sesuatu yang membahas tentang afal itu adalah perilaku yang berkaitan dengan larangan, perintah, pilihan. Nah, itu disebut dengan terkenal dengan ilmu fiqh. Kemudian langsung singkat saja, pembahasan tentang Al-Quran ini banyak sekali di sini, tapi yang jelas adalah sumber dari fikih yang pertama, yang paling utama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah.
Nah, as-sunnah, teman-teman harus bisa menjelaskan apa itu sunnah. As-sunnah kalau dalam bahasa Arab kulu manakilu. Manakilu an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaul wal fi'li awi takarir. Jadi segala sesuatu yang kita nakal, yang kita contek, yang kita pungut dari segala yang dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dari perkataan, kemudian fi'l, qaul itu adalah perkataan, fi'lun adalah perilaku atau yang dikerjakan, ayat takarir, atau takarir itu adalah sesuatu yang koror itu ditentukan, memutuskan sesuatu. Itu adalah sunnah. Jadi tingkatannya Quran dulu, kemudian sunnah, yang ketiga adalah ijma. Apa itu ijma? Dalam sunnah itu ada pembahasannya banyak sekali. Yang dalam sunnah nubuwah, kemudian manzilatul sunnah fil Quran. Jadi manzil itu posisi sunnah dalam Al-Quran itu juga banyak sekali pembahasannya sebenarnya. Nanti kita bahas secara tersendiri aja. Langsung saja ke masdar ketiga atau sumber ketiga, yaitu adalah ijma. Yang dimaksud dengan ijma, fal ijma'u min masadiru tasri' Islam. Biasanya ijma itu termasuk dari sumber disarikannya sebuah undang-undang dalam Islam. Dan makna dari ijma adalah ittifaku mustahidin min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asri min usur ala hukum syar'i. Nah, jadi ittifaq, kesepakatan. Ittifaq itu sebuah kesepakatan mustahidin, orang-orang yang mustahidin min ummatina. Jadi dari umat Nabi Muhammad yang disebut mustahidin, orang-orang kategori mustahidin mempunyai kriteria. Dia harus menguasai ilmu alat seperti nahwu, shorof, fikih, dan nahwu, shorof, balaghah, harus menguasai tafsir, harus menguasai hadis-hadis, menghafal Al-Quran. Jadi runtutan orang yang dikatakan bisa beristihad dalam hukum itu mempunyai kriteria tersendiri. Jadi ini kesepakatan para ulama dalam menetapkan kesepakatan para ulama umatnya Nabi Muhammad dalam menetapkan sebuah hukum. Dan sedangkan standar ataupun tadi sumber yang keempat adalah qiyas. Sebelum membahas qiyas, manzilatul ijma. Jadi ada posisi ijma itu ya setelah sunnah ya, dari Al-Quran dulu, kemudian sunnah, kemudian adalah ijma. Fal ijma'u ya'ti fi manzilat saris min haitsu ruju' ilahi. Jadi bahasanya ijma ini terletak posisi ketiga dalam menetapkan sebuah hukum. Sedangkan sumber hukum yang ketiga menetapkan hukum dalam fikih itu adalah qiyas. Ini yang keempat, qiyas. Qiyas adalah masdaru inda jumhuril fuqaha wa huwa istilah ulama. Ilhaqu far'u bi asli fil hukmi li musawatu lahu fi illati hukumuhum. Aw ilhaqu waqi'atu la nassa alaihi hukumuha. Jadi yang menurut keterangan dari yang saya bacakan tadi bahwasanya qiyas itu adalah sebuah ilhaq far'u bi asli fi hukmi. Jadi ilhaq itu ya menisbahkan sebuah hukum yang sama, yang mana pada era sekarang itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun sunnah atau ijma, maka apa itu kita samakan perkara itu dengan perkara yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Kira-kira sama, kemudian kita samakan ilahnya. Ilah itu adalah pokoknya ya, intisarinya kita silakan. Contoh dalam memabukkan. Nah, itu kan memabukkan. Di situ tidak disebutkan bahasanya mereknya, bintang dan sebagainya. Tapi ilahnya di sini adalah yang memabukkan. Nah, itu adalah
Contoh ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fastanibuhu. Nah, ini adalah hadis tentang dilarangnya minuman-minuman keras. Dan ilah di sini diharamkan di sini adalah iskar yang memabukkan. Jadi segala yang memabukkan itu dilarang oleh Allah. Maka ilahnya di sini yang disamakan yang kita landaskan sebagai sebuah landasan hukum adalah ilahnya itu adalah hal yang memabukkan. Nah, itulah 4 masodir atau sumber-sumber yang menjadi pokok dalam ilmu fikih. Kemudian kita akan membahas tentang ta'rif ba'du mustalahatu fikih, istilah-istilah dalam ilmu fikih. Nah, karena kita sebagai umat Islam maka kita harus memahami ba'du mustalahat, beberapa istilah-istilah dalam ilmu fikih, supaya kita benar-benar memahami apa yang ada dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah fardun. Nah, apa itu fardun? Fardun dalam bahasa Arab dikatakan huwa ma talaba syar'i fi'luhu talaban jaziman bihaitsu yatarattab ala fi'lihi sawab. Jadi ma talaba syar'i. Jadi ma talaba syar'i itu apa yang diminta oleh syariat untuk mengerjakannya talaban jaziman. Jadi talaban permintaan yang harus wajib dilaksanakan ya. Permintaan dari syariat yang harus dilakukan talaban jaziman. Bihaitsu yatarattab ala fi'lihi sawab, yang mana mendapatkan pahala dalam mengerjakannya, wa kama yatarattab ala tarki iqab, maka juga akan mendapatkan dosa sewaktu dia meninggalkan. Itulah dimaksud dengan fardun. Fardun itu wajib melaksanakan, pasti mendapat pahala. Apabila dia meninggalkan, maka dia akan mendapatkan sebuah iqab. Iqab itu adalah dosa. Contohnya apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka fi'lul puasa Ramadan. Nah, di sini syam ini cuma Ramadan ya. Jadi mengerjakan puasa Ramadan adalah sebuah keharusan bagi umat muslim. Apabila dia tidak mengerjakan, maka dia akan mendapat sebuah iqab ataupun dosa tadi. Tapi di situ ada ilah pengecualian. Nah, pengecualian ya. Kemudian yang kedua adalah wajib. Apa itu wajib? Yang dimaksud wajib mislu fard, jadi seperti fardun. Tamam al-madzhab Syafi'i wa rahimahullah. Wala farqa bainahu abadan illa fi babil hajj. Jadi di sini wajib itu sama pengertian dengan fard. Seperti yang kalau dalam madzhab Syafi'i itu sama, fardun dan wajib sama. Wala farqa bainahu abadan illa fi babil hajj, kecuali dalam babul hajj. Dalam babul hajj itu ada beberapa perbedaan antara wajib dan fardun. Nah, al-fardun itu meninggalkannya berarti dia tidak fardun dan wajib itu akan mendapatkan pahala sewaktu mengerjakan, dan meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Itu sama pengertiannya. Dan ada beberapa perbedaan di pengertian fardun dan wajib itu di babul hajj. Nanti kita bahas nanti waktu pembahasan tentang haji saja ya. Kemudian fardun itu ada namanya fardun aini. Nah, tadi kita sudah membahas fardun, wajib itu sama. Di sini ada fardun ain. Nah, kalau fardun ain dalam bahasa Arab dikatakan ma yutlabus sari. Nah, di sini ya, ma yutlabus sari fi'luhu ma yutlabu min kulli fardin min afrodil mukallifin talaban jaziman mislu siyam was sholat. Jadi sesuatu yang diminta oleh syariat, oleh agama untuk mengerjakannya tanpa mengecuali ya,
talaban jaziman itu keharusan dalam mengerjakannya, seperti siam, sholat, dan sebagainya. Ini adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap mukallaf fi ainihi. Mukallaf itu orang yang sudah balik, sudah tidak gila dan sebagainya, orang yang sadar. Jadi muslim yang sudah balik, yang sudah tidak mengalami gangguan jiwa, itu sudah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang mempunyai kewajiban dalam mengerjakan ibadah, itu kan mukallaf. Kemudian apabila dia mengerjakan, maka dia akan mendapatkan hukuman-hukuman tertentu. Itu adalah fardul ain. Kemudian ada fardul kifai atau kifayah. Kalau fardul kifayah itu maka nama teluban li fi'li majmu' lil muslimin la kullu wahid minhum. Jadi kalau fardul ain itu semuanya per orang itu wajib mengerjakan, sedangkan fardun kifayah itu adalah wajib seluruh umat muslim. Wajibnya adalah untuk seluruh muslim, bukan setiap muslim, tapi seluruh muslim. Apabila sebagian muslim sudah mengerjakan, maka gugurlah yang lain. Seperti apa? Mengurusi jenazah mayit. Apabila seluruh muslim setiap kulu fardin wajib mengurusi, nanti akan repot kan. Jadi fardul kifayah itu adalah wajibnya itu bagi seluruh umat muslim. Jadi apabila sebagian sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban itu menjadi sunnah, atau tidak mengerjakan juga tidak apa. Nah, kemudian istilah yang kelima adalah rukun. Nah, ayo kita harus bisa membedakan apa itu rukun, apa itu surut ya. Kalau rukun dalam istilah Arab, huwa ma wajaba alaina fi'luhu wa kana juz'un min haqiqatu fi'li. Jadi ma itu apa-apa yang wajib kita kerjakan. Wa kullu juz'un min haqiqatul, bahwasanya yang kita kerjakan adalah bagian dari hakikat pekerjaan. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan, yang mana itu adalah bagian dari hakikat pekerjaan itu. Contoh, bagian kan itu sesuatu yang kita kerjakan, bagian dari sesuatu. Dari hakikat pekerjaan itu tersendiri. Seperti Fatihah. Fatihah itu kan bagian dari sholat. Nah itu kan. Kemudian takbiratul ihram, bagian dari sholat. Maka itu disebut dengan rukun. Rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan, yang mana itulah hakikatul fi'li, bagian dari hakikat pekerjaan yang kita kerjakan. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu ma wajaba fi'luhu walakinnahu laisa juz'un min haqiqatul fi'li bal huwa min muqaddamatuhu. Sedangkan surut itulah ma wajaba alai fi'lu, segala sesuatu yang harus kita kerjakan, tetapi walakinnahu laisa juz'un, bukan dari bagian pekerjaan itu, fi'lu haqiqatul fi'li, tetapi dia adalah sesuatu yang menjadi muqaddamat, pengawal. Satu sebagai muqaddam itu sebagai pengawal atau pemula. Kok pemula sih? Yang harus sesuatu yang diawali. Nah, itu yang dikerjakan di awal, sesuatu yang dikerjakan awal sebelum hakikatul fi'li itu. Maka seperti wudu. Wudu itu adalah syarat daripada sholat. Maka wudu itu bukan dari bagian sholat, tapi adalah sebagai awal untuk memulai sholat. Nah itu sebagai awalan atau hal-hal yang harus dikerjakan lebih dahulu, sebagai pemula lebih dahulu sebelum mengerjakan sholat. Itulah disebut dengan surut. Kemudian ada istilah yang ke-8, mubah. Apa itu mubah? Kalau mubah dalam bahasa dalam buku dikatakan makana fi'luhu wa tarku sawa, bahwasanya mengerjakan dan meninggalkannya sama saja. Li'anna karena syariat lam ya'murna bitarkihi wa lam ya'murna bifi'lihi. Jadi karena li'anna itu karena syariat belum
tidak menyuruh kita untuk mengerjakannya dan tidak menyuruh kita untuk mengerjakannya. Baja'ala lana huriyatut tarki wa fi'li. Bahwasanya syariat itu memberi kebebasan, huriyah itu kebebasan bagi kita baik meninggalkan ataupun mengerjakannya. Dalam hal ini seperti adalah Al-Quran itu wa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi fabtaghu min fadlillah. Nah, ini apabila kamu sudah selesai salat, fantasiru, bersebarlah ke seluruh bumi untuk mencari sebuah rezeki. Jadi al-amalu ba'da salat, khususan salat Jumat itu adalah mubah. Kamu kerjakan boleh, tidak kerjakan juga boleh. Faman sa'a amalu wa man sa'a fi'lu. Nah, kemudian istilah yang ke-9 adalah haram. Apa itu haram? Haram ma tola bana syar'i bitarki taliban jaziman. Jadi bihaisu yatarattab ala tarki imtisalan li amrillahi sawab wa yatarattab ala fi'li iqab. Nah, jadi kalau ini kebalikan dari wajib atau fardu tadi. Kalau dalam haram itu ma tola syar'i bitarki taliban jaziman. Bahwasanya syariat itu meminta untuk meninggalkan secara pasti, dari keharusan, harus kita meninggalkan. Apabila kita mengerjakan meninggalkan itu, kita dapat pahala. Apabila kita mengerjakannya, maka malah kita mendapatkan sebuah dosa. Seperti apa? Seperti ya al-qatlu, aklul haram, memakan barang haram dan sebagainya. Itu disebut dengan haram. Kemudian mencuri itu juga termasuk yang haram. Makruh. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan makruh? Makruh di sini ada kismani, makruhu tahriman dan makruhu tanzihan. Nah, apa ini maksud dengan makruh tahriman? Makruh tahriman huwa ma talabanna syari' bitarki talaban jaziman walakin duna talabatarku haram bihaisu yatarab ala tarki imtisalan di amrillahi ta'ala sawab wa yatarat ala fi'lu iqab lakin duna iqabul haram. Jadi yang dimaksud dengan makruh tahriman ini adalah apa yang diminta untuk syari' untuk meninggalkannya. Yang meninggalkan jaziman itu ya harus ditinggalkan, tetapi duna talabat tarkil haram, berbeda dengan haram. Jadi ikopnya ini menurut saya Abdul Aziz ini ikopnya beda antara ikop haram dan ikroh makruh tahriman ini beda. Yang mana dia kalau kita meninggalkan itu kita akan mendapatkan sebuah pahala. Wa ala fi'lu iqabu lakinatu. Apabila kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan sebuah iqab atau tadi dosa, tetapi bukan iqab haram. Seperti apa? Salat nafil mutlaqo indatul isamsi wa inda ghurubiyah. Jadi salat sunnah sewaktu muncul matahari dan sewaktu tenggelamnya matahari. Ini adalah salah syarat yang diharamkan oleh agama kita. Kita dilarang mengerjakan salat waktu matahari terbit dan waktu matahari tenggelam. Nah, gitu ya. Ini disebut dengan makruh tahriman. Sedangkan makruh tanzihan adalah ma talaba syari' tarku talaban ghairu jaziman bi haitsu idza tarakna imtithalan amrillahi ta'ala asbatana wa idza fa'alna lam nu'aqib. Nah, jadi jadi makruh tanzihan apabila kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan apa itu talaban ghairu jaziman. Jadi ini yang dimaksud dengan makruh tanzihan ini tarku talaban ghairu jaziman. Meninggalkannya tidak wajib. Ghairu jaziman tidak harus meninggalkan. Nah, harus meninggalkan tapi tidak harus. Nah, itu. Wa bihaisu idza tarakna imtithal amrillahi ta'ala asbatana wa idza fa'alna lam nu'aqib. Apabila kita mengerjakan, nah, jadi kalau kita meninggalkan kita mendapat pahala, tapi kalau kita mengerjakan kita tidak mendapatkan dosa juga. Ini dimaksud dengan makruh tanzihan. Jadi bedanya makruh tahriman dan tanzihan. Kalau makruh tanzihan itu kita mengerjakannya, mengerjakan sesuatu yang dilarang itu kita juga
tidak mendapatkan namanya dosa, tapi kita meninggalkan mendapat pahala. Kalau ya tahriman tadi hampir sama dengan apa itu haram. Oke ya. Kemudian contoh siam yaumul arafah lil had. Nah, jadi ini contohnya adalah puasa yaumul arafah lil had. Jadi yang dimaksud makruh tanzihan ini, orang-orang yang haji waktu di Arafah itu kan dilarang berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa siapa? Yang disunahkan adalah orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, tapi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini makruh tanjian, mereka mengerjakan puasa Arafah ini. Maka kalau yang mengerjakan, mereka juga tidak akan mendapatkan tidak diikop, tidak mendapatkan apa itu dosa. Kalau yang makruh ya tahriman tadi misalnya sudah saya sampaikan adalah sholat sunnah. Sholat sunnah sewaktu terbit matahari dan tenggelamnya. Istilah ke-11 yaitu al-ada. Yang dimaksud dengan ada adalah fi'lul ibadah fi waqtiha muhaddad la min qabla syar'i. Wa dzalika mislu siyam Ramadan fi sahri Ramadan ka sholatul zuhur fi waqtiha muhaddad syar'an. Jadi ada itu adalah mengerjakan ibadah di waktuha yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi waktu duhur langsung mengerjakan, itu adalah ada ya. Nah, jadi mengerjakan ibadah fi waqtiha muhaddad laha min qabl syari' wa dzalika mislu siyam Ramadan fi sahri Ramadan ka salatu adzuhur fi waqti dzuhri muhaddad. Jadi mengerjakan syariat perintah Allah di waktunya sudah ditentukan. Waktu duhur salat duhur, puasa Ramadan di waktunya bulan Ramadan, itu disebut dengan ada. Kemudian qadha. Al-qadha adalah fi'lul ibadah. Jadi pekerjaan atau ibadah wajibat khariju waktuha. Jadi yang dimaksud dengan qadha itu mengerjakan ibadah yang mana mengerjakannya ini kharijul waktiha, di luar waktunya yang sudah ditentukan, al-muhaddad laha, yang sudah ditentukannya. Seperti siam Ramadan. Nah, jadi dia puasa Ramadan tapi dilakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan dia mungkin karena sakit atau safar tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha, ya kan? Qadha ini dilakukan, puasa Ramadan dilakukan di luar bulan Ramadan. Ini disebut dengan qadha. Nah, faman sahida minkum sahra falyasum man kana maridan aw ala sarin fa'idatun min ayyamil ukhra. Ini dalilnya seperti ini ya. Kemudian istilah ketiga adalah i'adah. I'adah adalah mengulangi. Nah, mengulangi. Al-i'adah iya fi'lu ibadah fi waqtiha muaratan saniyatan li ziyadati fadilatiha. Jadi fi'lul ibadah, mengerjakan sebuah ibadah fi waqtiha di waktunya maratan saniyatan yang kedua kali li ziyadatil faidah, tambahan fadilah. Jadi yang dengan ini adalah mengerjakan sesuatu ibadah berulang kali. Sholat duhur, kemudian sholat duhur lagi. Seperti orang sholat duhur sendirian, kemudian karena nggak ada orang sendirian, kemudian datang keluarganya atau temannya sendirian juga, saya belum sholat, mau sholat, yuk jamaah ya. Kemudian jamaah lagi. Jadi dia mengerjakan 2 kali kan sholat duhur, tidak apa-apa di situ. Di sini untuk liziyadah faidah disebut dengan i'adah. Oke, itu yang ke-13. Sekarang sudah jam berapa ini? Oke, itu hal-hal, ada 13 istilah tadi yang kita pelajari dalam ilmu fikih. Teman-teman perhatikan dan silahkan diresum, dicatat. Nanti catatannya akan kita cek ya. Ke depan kita akan banyak sekali mempelajari hal-hal yang mungkin belum dipelajari teman-teman di bangku sekolah sebelumnya, seperti istinja, bagaimana beristinja dan sebagainya. Di sini akan dibahas ya. Hazamini usikum nafsi taqallah.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di grup juga nggak apa-apa, akan kita jawab. Insya Allah kita jawab sebisa mungkin karena waktunya. Biasanya di WA itu tidak bisa terjawab karena waktunya. Banyak sekali membutuhkan waktu untuk menjawab. Karena apa? Di grup-grup yang lain juga ada WA yang mana kadang-kadang harus saya utamakan untuk menjawabnya. Hadza mini ya ila liqa, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di resume ya.